Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, tadi siang saya mengisi pelatihan GeoGebra ya di sekolah SIT Nurul Fajri, tepatnya di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021. Di situ ada project untuk mengerjakan simulasi grafik, sin, dan cos untuk para peserta. Namun karena waktunya tidak cukup, mungkin peserta juga belum tahu jawabannya seperti apa. Nah, kita di sini di video ini kita akan menunjukkan bagaimana caranya membuat simulasi grafik, sin, dan cos. Nah, nanti hasil yang akan kita lihat itu tampakannya atau tampilannya dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini ada yang tadi kita buat grafik fungsi sin dan cos di sini. Nah, nanti bagaimana cara membuat tampilan atau simulasi grafik fungsi sin X dan cos X seperti ini. Nah, kita akan bahas materi ini di video kali ini. Oke. Nah, pertama-tama kita harus buka terlebih dahulu GeoGebra klasiknya. Di sini kita buka GeoGebra klasik. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah selesai dapat. Ini kita udah terbuka. Nah, sekarang kita atur pertama kali. Ini kita matikan dulu yang ini. Oh, udah mati ya. Oke, kita atur terlebih dahulu kuadran, ya, kuadran atau koordinat di sini. Klik kanan, ya, klik kanan, kemudian ini pilih grafik. Nah, di sini kita bisa menemukan atribut dari kuadran, ya, koordinat ini. Kita ada x-axis ini kita ganti saja, jaraknya tidak 1, 2, 3 ya, tapi sekarang kita buat ini jadi pi per berapa ya? Pi per 4 mungkin ya, pi per 4. Oke, ini jadi nanti, nah seperti ini tampilannya, kita punya pi per 4. Oke, kita perbesar aja. Oke. Ya, lalu ketika kita sudah mengatur kuadran, kita tugas berikutnya adalah membuat lingkaran ya, membuat lingkaran. Nah, ini kita punya circle di sini, ada lingkaran, kita pakai yang center and radius. Jadi kita gunakan lingkaran dengan titik pusat dan jari-jari yang kita tentukan. Nah, kita tentukan titik pusatnya di sini, di titik 0,0. Klik saja. Nah, nanti kita punya titik A 0,0 di sini, ada intersect-nya antara x-axis sama y-axis. Di situ kita tentukan radiusnya. Radiusnya atau jari-jarinya kita buat 1 ya. Oke. Nah, ini kita udah punya lingkarannya. Berikutnya kita buat titik potong lingkaran ya, buat titik potong lingkaran dan garis, terutama di sumbu X di sini. Kita masuk ke untuk pembuatan titik potong, di sini ada titik ya. Masalah titik ada di sini, ini ada intersect. Untuk menentukan titik potongnya, klik saja lingkaran, kemudian klik juga ini garis sumbu X atau posisikan langsung di sini. Nah, ini kalau ini ada 2 ya, ada B dan ada C, tapi harapan kita cuman dibuat 1 aja. Ini kita hapus saja. Kita mau buatnya 1 saja di sini. Intersect-nya yang ada di sebelah sini saja. Jadi kita buat intersect-nya, klik yang ini, kemudian langsung saja di sini. Jadi tidak yang ini enggak ada titiknya jadinya. Oke. Klik di sini. Nah, otomatis kita punya titik B di sini ya. Jadi ada titik A, kemudian ada titik B di situ. Oke, nah berikutnya kita buat slider. Ya, buat slider di sini kita punya slider. Oke, sini ada, klik aja yang ini, kemudian ada slider. Ya. Lalu dari situ posisikan slider mau di mana posisinya. Kita misalkan ini ada perintahnya ya, pilih area yang mau dibuat, misalkan kita mau buat di sebelah sini aja slidernya. Drag aja, nanti kita punya ini, keluar ada kotak dialog seperti ini. Slider name-nya apa? Nah, kita mau ke satuannya adalah sudut ya. Kita buat di sini 720, artinya 2 kali putaran. Jadi 720, increment-nya udah biarin aja kenaikannya 1, mulainya dari 0. Ini alpha udah, alpha-nya namanya, nama variabelnya alpha, diokekan aja. Nah, kita sudah sekarang punya alpha di sini. Alpha-nya sama dengan 45 derajat. Slidernya udah punya. Lalu berikutnya kita rotasikan titik B terhadap titik pusat A.
dengan sudut ini alfa ya. Oke, bagaimana caranya? Di sini kita buat rotasi ya. Rotasi itu ada di transformasi di sini ya. Ini ada transformasi, alat-alat transformasi ada di sini semuanya. Rotasi round point. Jadi kita pilih yang ini, klik saja. Lalu dari sini kita punya pilih yang akan dirotasikan yaitu titik B. Kemana pusatnya? Ke A di sini ya. Pusat rotasinya ada di A. Jadi kita pilih A. Lalu dari sini kita pilih di sini 45 derajatnya diganti ya. Ini ada counterclockwise. Kemudian ada clockwise itu untuk menentukan apakah dia berlawanan arah jarum jam atau ini yang ini searah dengan jarum jam. Karena sudut kita yang mau kita isi adalah alfa, maka di sini kita tulis saja alfa di sini. Oke, untuk nulis kita pakai yang ini ya. Ini kita A, B, C, ini ada alfa di sini. Klik alfa. Oke, jadi perputarannya ngikutin alfa. Oke, di sini udah ada B aksen. Ini diputarnya sebesar apa? Sebesar alfa. Di sini ada di geometry view di sini ada alfa. Jadi tergantung alfa, nanti alfa digeser ya ikut dia geser gitu ya. Oke, nah si B ini kita ganti saja dengan C ya, agar nanti tidak disangka ini adalah titik yang berbeda, titik yang baru atau bayangan B. Jadi kita buat ini seakan-akan baru aja, C. Kita ganti aja di sini C. Klik. Nah, ini jadi ini ada sudut A, B dan C di situ ya. Nah, berikutnya kita akan membuat sudut ya, sudut BAC itu ya, BAC ini. Kita buat sudut pakai ini. Ini ada sudut seperti yang tadi kita udah bahas di pelatihan ya. Ini kita pakai B, kemudian A, kemudian ke C. Nah, otomatis di sini ada betanya sesuai dengan alfa di sini, sama dengan 56 derajat. Ya, kita di sini karena harapannya alfa, jadi kita ganti saja keterangannya jangan beta ya. Kita buat keterangan di sini ada apa namanya titik 3 ini kita klik. Nanti kita klik setting. Dari sini namanya atau captionnya jangan alfa di sini ya. Variabelnya beta memang, tapi captionnya jangan beta ditampilinya yaitu alfa di sini. Kita tulis saja alfa. Di sini ada masukan di sini simbol alfanya. Oke, nah ini alfa udah masuk. Yang kita harapkan itu tidak hanya labelnya saja, tapi kita juga mau menampilkan caption dan nilainya. Nah, ini di alfa sama dengan 56 derajat. Oke, selesai. Itu kita ganti karena tadi di sini masih beta ya. Jadi kita ganti di sini. Kemudian berikutnya kita buat sektor ya. Kita buat sektor tapi sektornya itu ya ini berupa lingkaran ya. Kita pilih yang ada di lingkaran sektornya. Di sini ada circular sektor. Jadi kita klik ini yang sektor. Kemudian dari situ kita pilih pembuatan sektor dari mana? Di sini dari A, B dan C di sini ya. A, kemudian B, kemudian di sini kita pilih titik C. Oke, nah kita dapat sekarang sektornya pilih titik A, B, C di situ. Nah berikutnya adalah membuat titik-titik yang lainnya yang bisa melengkapi ini ya. Tentu di sini untuk C ini kan berputar nantinya kalau saya gerakan, ini kita move, ini kita coba gerakan. Nah nantinya seperti ini ya. Nah, itu pola ini kita harus punya pasangan koordinat X dan Y-nya ya. Kita akan buat koordinat X dan Y-nya di sini. Berarti ini titiknya udah ada A, B, C. Ya, sekarang kita pergi ke kotak atau yang input. Di sini ada inputnya. Nah, di sini ya, ini ada input. Sekarang kita bikin titik D. Ya, tadi udah titik D-nya sudah sampai ke sekarang kita bikin titik D. Titik D-nya apa alamatnya? Alamatnya yaitu 0,Y ya. 0 dan Y ini tapi harus berdasarkan atau bergantung juga pada C. Jadi di sini kita buat D itu sama dengan ini titik ya. Berarti 0, YC di sini ya.
Ini Y, C besar, hati-hati ya. Jadi kita sekarang punya titik D. Nah, ini titik D-nya di sini. Dan itu adalah ngikutin ini. Nanti ikutin arah dari C-nya. Nah, X-nya pun kita harus punya. Jadi kita buat E. E sama dengan apa? E sama dengan kalau di X itu berarti Y-nya yang harus 0 ya. Ini sumbu X-nya. X, C, dia bergantung pada C, biar ngikutin titik ini dengan pergerakannya si C. Ya, terus ini 0. Oke, jadi kita udah punya D, C, E ini ya. D, E, C, D gitu ya. Jadi kalau kita gerakkan si alfanya, maka titik-titik D, E, C juga ikut bergerak gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke ya. Ya. Berikutnya kita buat dari sini apa? Kita buat yang ini apa namanya? Bayangan dari C. Kita buat C aksen ya. C aksen bayangannya itu yang apa? Di situ C aksen di sini sama dengan bayangannya itu adalah terhadap sumbu Y sama dengan X. Berarti kalau dari C tadi, C itu titiknya adalah berarti C aksen ini apa ya? Berarti Y. Kita kalau di X-nya berarti jadi Y, kemudian C-nya yang jadi Y-nya yang jadi X gitu kan ya. Kalau di rotasi dicerminkan ke ini, ke apa namanya? Ke Y sama dengan X. Oke. Nah, jadi kita udah punya C aksen di sini ya. Ini ada C aksen. D aksennya apa? D aksennya itu tadi kan D itu 0, Y. Berarti kalau D aksen Y, 0 ya. D aksennya karena di ke X, Y sama dengan X ya. Jadi D aksennya YC ya yang bergantung pada C, 0. Oke, jadi kita punya itu. Berikutnya titik E ya. E-nya juga kita buat refleksinya terhadap Y sama dengan X di sini. Berarti kalau tadi E itu X, 0, berarti refleksinya adalah 0, X ya. 0, X di sini. 0, X yang bergantung pada C. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau kita gerakan bagaimana? Nah, ini jadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sektor ya. Jadi ini udah pergerakannya udah selesai, titik-titiknya udah yang diperlukan. Paling bagaimana cara kita menentukan nilai cost dan sin-nya ya. Sin-nya berarti atau cost-nya itu kita buat biar kelihatan. Kita buat titik F misalkan. F sama dengan ini yang ada di sumbu X saja ya. Yang ada di sumbu X berarti dia hubungannya dengan alfa. Ini kita tulis alfa di sini. Alfa, 0. Ke Y-nya dinolin. Jadi dia bergeraknya berdasarkan sudut. Nah, ini ada titik F di sini. Kemudian G-nya untuk mengetahui nilai apa? G itu kita setting untuk mengetahui nilai sin ya. Sin itu kan sumbu Y ya. Berarti kita tulis ini berdasarkan alfa, berdasarkan sudutnya. Kemudian di sini kita tulis sumbu Y. Ini kan jadinya kita ngitung sin di sini. Oke, jadi nanti titik itu akan mengikuti pola titik sin. Kemudian pola grafik sin. Kemudian berikutnya adalah titik H. H ini kita setting untuk mengikuti polanya sumbu grafik dari cos ya. Ini berarti alfa, sudut, cos. Cos itu adalah X ya. X yang bergantung pada C di sini. Oke, ini kita udah punya H-nya. Ya, berarti sekarang kita akan membuat sektor-sektor yang menghubungkan titik-titik ini. Nah, ini kita selesai aja. Nah, sekarang kita buat hubungkan titik-titik ini dengan ruas garis ya. Kita pilih di sini ada segmen. Ya, kita hubungkan titik C dengan titik D, kita hubungkan titik C dengan titik E dihubungkan. Kemudian apalagi di sini ya, titik D
Berarti karena ini dengan C juga ya, berarti ini C, D dengan C aksen, kemudian C aksen dengan E di sini. Nah, ini pola ini ngikutin ke H. Ya, ini kita hubungkan juga F dengan H, kemudian G dengan F kita hubungkan. Kemudian D ini kita hubungkan dengan G. Oke, nah ini kita sudah punya seperti ini. Berikutnya kita setting semua garis sekaligus ya. Kita pindah ke move di sini tadi. Kemudian nanti di situ pilih semua ruas garis atau segmen. Pakai kontrol ya, kontrol kemudian klik saja. Kontrol klik. Kemudian ini juga diklik, ini juga semua segmen kita pilih untuk mengatur secara bersamaan. Nah, ini kita atur garisnya. Di sini ada garis, style garisnya. Di sini kita ambil yang ini saja. Kemudian kita bisa pakai ini ya, ketebalannya, thickness-nya. Kita buat yang kecil saja. Oke, nah ini kita udah menghubungkan titik-titik dengan ruas garis ya. Berikutnya setelah kita mengatur tipe dan ketebalan garis, kita coba hilangkan label dan namanya di sini ya. Kita klik saja. Tadi di pengaturan ini lebih jauh, kita bisa ke kita klik di sini. Nanti label-label ini bisa hilang ya. Ini kita klik setting. Ini ada style. Ini stylenya udah ya. Stylenya udah di ini. Ini labelnya dibuang aja. Ini ada show label ya. Berarti ini show labelnya di uncheck list. Nah, jadi nanti label-labelnya hilang di situ. Oke, nah setelah kita hilangkan, lalu kita buat yang G ini ya, dia menampilkan jejak-jejak dari pergerakan G. G itu tadi yang mengatur apa G itu di sini? Yang mengatur G itu Y, berarti mengatur scene ya. Atur scene. Kemudian H ini mengatur cost berarti. Kita kita buat di sini G-nya menampilkan jejak. Pilih aja titik G. Ya, kemudian di sini ada show trace. Jadi jejaknya ditampilkan di situ. Begitupun dengan H. Ini mungkin biar lebih menarik. Ini kita ganti dengan biru. Kemudian yang H juga sama, kita klik, kemudian tampilkan jejaknya. Kita ganti warnanya dengan ini ya, misalkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau kita coba buat, nah dia akan bergerak seperti ini ya. Oke. Jadi yang biru itu menampilkan cost ya. Tadi yang biru apa? Scene ya. Yang biru scene. Kemudian yang orange di situ H. H itu cost-nya. Oke, jadi seperti ini jadi tampilannya, tinggal kita mengatur-ngatur yang lainnya saja. Kalau mau dilengkapi, kita bisa membuat misalkan, ya ini kita bisa bisa di play di sini ya. Ini ada alfanya, kita mainkan di play aja. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Ya. Nah, untuk kelengkapan yang lainnya, kita bisa bisa buatkan sebetulnya di sini. Misalkan alfanya mau dikeluarkan ini, alfanya mau ditulis. Jadi dia bisa kita tulis ditentukan di awalnya gitu ya. Kita bisa pakai ini, kita stop dulu ya. Ini stop. Nah, ini untuk menjelaskan nanti ke siswa bisa lebih menarik gitu ya. Besar sudut. Nah, ini kita buat input box. Jadi alfanya kita atur, bisa diatur di sini langsung di input gitu. Kita klik aja ini. Kemudian select position, di sini kita pilih posisi yang akan kita pakai. Nah, ini misalkan. Ya. Nah, captionnya apa? Di sini captionnya kita pakai alpha ya. Ini link object nih, langsung ke link object ini. Jadi captionnya kita buat alpha di sini. Mana itunya ya? Ini oke, sementara A aja dulu, A sama dengan gitu ya. Nanti kita bisa edit di situ. Nah, ini. Oke, klik kanan di sini untuk setting. Nah, ini teksnya.
bisa dibuat itu captionnya ini bisa diganti. Kalau tadi A, ini kita ganti aja dengan alpha ya, biar sama dengan yang tadi itu alpha. Oke, ya. Nah, tadi kan berhubung itu caption ini ya. Ini besarannya kita atur juga, jangan terlalu besar. Ini di mana? Di sini ya, di slider. Sorry, bukan slider. Di input ini, dan kita klik kanan, setting. Nah, ini masih A ya. Oke, kita buat di sini stylenya jangan besar-besar, tapi kita buat yang kecil saja, 4 misalkan. Jadi nanti, nah ini untuk inputnya kecil. Ini kita bikin alpha aja, captionnya. Captionnya jangan A ya, biar sama aja dengan yang ini. Oke, inbox. Sorry, caption ini aja, inbox input. Udah ya, udah alpha ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah menampilkan ini, kita bisa tulis di sini, misalkan mulainya dari, ini kan 480, jangan 480 nih, misalkan kita buatnya 70, mulai dari 70 gitu. Maka dia akan kelihatan tampilannya ini 70. Jadi di input ya, di input kalau ini. Oke, berikutnya misalkan kita mau menampilkan juga nilai sin dan cost-nya. Nilai sin dan cost-nya kita pakai text di situ. Nah, ini kita pakai text, select position or existing point. Nah, kita pilih di sini misalkan yang akan kita jadikan sebagai lokasi untuk nilai sin dan cost. Kita tulis di sini sin untuk menampilkan nilai sin di situ. Kemudian di sini ada dia berhubungan dengan siapa gitu ya. Ini kita pakai tanda kurung. Oke, alpha betanya ini oke, ke sini, ke yang GeoGebra di sini kita hubungkan dengan apa di sini? Cosnya, sin-nya itu dihubungkan dengan alpha di sini ya. Alpha kemudian sama dengan nilai C kan, sama dengan nilai C, tapi itu adalah fungsi dari kalau sin itu Y ya, Y sama dengan C gitu ya. Oke. Kemudian kita copy aja ini, copy paste untuk menampilkan cost-nya. Ya. Oke. Oke. Ya. Di sini ya jadinya posisinya. Oke, kita buat di setelahnya. Setelah Y aksen. Tuh, ini udah. Ini kita enter. Oke, ini mungkin lebih baik kita buat yang baru aja di sini. Kita copy. Nah, ini udah ada sin. Ini kita buat yang cost yang ini. Ini udah sin, ini kita buat yang cost saja ini. Ini cost. Cost-nya juga kita kaitkan dengan alpha ya. Cost alpha. Kemudian dari siapa? Kalau cost itu kan dari X-nya C ya. Ini kita klik. Kita buat X-nya, nilai X-nya ya. Oke, udah. Ini yang ini bisa dibuat ke bawah aja. Ini nanti tampilannya akan apa? Nah ini, tampilannya seperti ini. Jadi dia udah langsung, ini previewnya ya. Dia udah langsung menunjukkan bahwa cost 70 itu adalah 0,34. Sin alpha 70 itu adalah 0,94. Oke, kita oke kan? Nah, ini posisinya di sini kita pindahin aja. Oke, ini sebetulnya bisa diatur ya. Atur hurufnya segala macamnya, ini bisa pakai serif misalkan. Oke, nah ini jadi cukup bagus. Oke, nah seperti ini selesai, dan kalau kita mainkan di sini ya, kita play. Ini berapa ini? 70 ya. 70 kita play. Nanti otomatis yang nilai dari cost ini dia akan berjalan juga gitu ya, sesuai dengan nilai cost alfanya atau cost dari sudutnya itu. Cost atau sin yang bawah ini, sin yang sudutnya. Dan ini grafiknya juga dia akan ngikutin pola dari yang itu ya. Ini berapa? Ini udah satu putaran ya. Ini putaran yang kedua ini. Putaran yang kedua. Oke, kita tunggu dan oke, selesai. Nanti dia kembali lagi.
Oke, nah seperti itu ya untuk project yang pertama. Nantikan video berikutnya untuk project yang kedua ya tentang rotasi terhadap sumbu Y ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika.